Bab ke-56, menentukan sikap. Tidak ada, Fanya. Bisa menemukanku kembali saja kami sudah sangat bahagia. Tante minta maaf ya, Nak, atas segala kesalahan yang telah Tante lakukan padamu. Tante telah menelantarkanmu selama ini. Bahkan jika kamu enggan mengakui kami sebagai orang tuamu pun, kami berdua sangat maklum. Nak, kamu berhak membenci kami, karena kesalahan kami padamu terlalu banyak. Tapi paling tidak, saat kelak maut menjemput Tante karena beberapa penyakit yang menggerogoti Tante selama ini, Tante sudah merasa lega bukan main, karena sudah minta maaf padamu. Ujar Larasati panjang lebar. Tante sakit apa? Kok gak kayak orang sakit gitu? Sudah hampir 2 tahun ini, mamamu harus melakukan cuci darah seminggu sekali, Nak. Dan dokter bilang, ada kemungkinan mulai bulan depan mamamu harus menambah frekuensi hemodialisisnya menjadi 2 kali seminggu, sebab beberapa penyakit penyerta membuat ginjal mamamu menjadi semakin parah. Lesmana menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan penyakit yang diderita sang istri pada anak gadisnya itu. Fanya menatap iba pada ibu kandungnya itu. Mereka pun melanjutkan obrolan dengan hangat. Fanya menanyakan beberapa hal pada mereka untuk menjawab rasa penasarannya selama ini. Saat Lesmana dan Larasati berpamitan, mereka berempat pun bertukar nomor kontak. Jeti, ini langsung pulang ke hotel? Tanya Luciana pada tamunya itu. Iya, Bu, kami menginap selama 3 hari di Jogja. Hari Jumat, kami harus bertolak ke Bali, karena Sabtu adalah jadwal istri saya melakukan cuci darah di sebuah klinik ginjal dan hipertensi yang ada di wilayah rumah tinggal kami. Jawab Lesmana kemudian. Mem, Fanya mau gak menghabiskan waktu dengan kami di Jogja sehari saja, sebelum kami kembali ke Bali? Lanjut Lesmana kemudian, dengan wajah penuh harapan. Fanya menatap mata Luciana, meminta saran dari perempuan yang telah merawatnya dari bayi hingga dewasa itu. Mem, aku lagi males banget ke Jogja. Om, Tante, kalau misalnya ku temenin di Magelang aja, gimana? Beneran kamu mau? Nah, Larasati menyambut dengan sangat antusias. Fanya mengangguk cepat. Melihat anggukan kepala Fanya, wajah Larasati dan Lesmana menjadi begitu berseri-seri. Kalau begitu, besok siang Om dan Tante mau check out dari hotel yang tengah kami tempati sekarang, lalu check in ke sebuah hotel yang ada di Magelang. Makasih ya, Nak, atas kemurahan hatimu. Tak berapa lama kemudian, Lesmana dan Larasati pun beranjak dari kursinya. Pasangan suami istri itu tak mampu menahan derayan air mata saat Fanya bangkit dari kursinya lalu memeluk keduanya dengan hangat. Terima kasih, Ma, sudah melahirkanku ke dunia. Paling tidak, aku semakin yakin kalau aku bukan titisan Sun Gokong yang lahir dari celah batu. Lirih Fanya saat ketiganya tengah berangkulan. Mama, kasihan Tante Laras ya. Dia ada sakit-sakitan gitu. Pantesan tubuhnya kurus sekali, terus kulitnya juga sebagian menghitam gitu. Tapi Om Lesmana keren deh. Dia tetap menemani Tante Laras, walaupun kondisi Tante Laras dan sakit-sakitan seperti itu. Cerocos Fanya pagi itu, saat ia, Doni, dan Luciana sarapan. Hah? Kamu songong banget sih, Mbak. Masak sama orang tua kandung manggilnya Om dan Tante. Doni menimpali ucapan Fanya. Fanya mengendikan kedua bahunya. Soalnya mamaku ya cuma Luciana alias Cuminten. Ya kan, Ma? Luciana menoyor kepala Fanya dengan tangan kanannya. Iya, anak songong. Kalau misalnya mereka ngajak Mbak Fanya tinggal di Bali menemani mereka, gimana Mbak? Kayaknya mereka orang kaya deh, Mbak. Kan asyik tuh punya orang tua tajir. Bisa bermewah-mewah ria, jalan-jalan ke luar negeri, beli-beli barang branded, dan lain-lain. Gak kayak kita, hiburannya kalau pas ada topeng monyet atau pasar malam doang. Paling banter, jalan-jalan ke Taman Badaan atau Taman Kiai Langgeng. Please tahu diri dong, Doni. Almarhum papamu itu cuma PNS golongan 3 doang, bukannya jenderal bintang 7. Mending papa ninggalin kita dana pensiun, sehingga mama bisa ngedein kalian berdua, walaupun harus ngirit banget di segala bidang. Untung juga, waktu papa kalian meninggal, kita dah punya rumah. Omel Luciana dengan semangat ke-45. Apa kita tukeran aja, Don?
Aku yang jadi anak kandungnya Juminten, terus kamu yang anak dapat nemu. Ini lagi, bicara semakin ngelantur. Luciana menjewel telinga anak gadisnya itu. Van, kamu ketemu orang tua kandungmu. Kok kayak biasa-biasa banget sih? Kayak excited banget gitu. Gak tahu. Ma, tapi aku bahagia kok. Akhirnya bisa bertemu dengan kedua orang tua kandungku. Tapi itu gak bikin aku jadi pingin kayang atau salto sih. Soalnya bagiku, mamaku ya hanya Mama Juminten. Mama yang merawatku sejak aku masih bayi. Mama yang menangisiku ketika aku sakit. Mama yang menjewel telingaku ketika aku ketahuan nyuri mangga milik tetangga. Mama yang nyubitin lenganku saat pulang sekolah seragamku pada robek karena aku berkelahi dengan teman cowok di sekolah. Ya kan? Ma, awalnya mengharukan, tapi kok endingnya mengenaskan gitu sih? Van, protes sang mama sambil menyesap teh hangatnya. Protes Luciana disambut gelak tawa Doni dan Vanya. Jeti, Mbak Vanya beneran gak mau ikut ke Bali nih? Tanya Doni sekali lagi. Aku gak sematre kamu, Don. Aku lebih memilih rumah ini untuk kutinggali. Karena rumah ini begitu hangat dan penuh dengan cinta. Lagi pula, aku kan udah bersuami. Terus entar nasib Nathan gimana tuh kalau aku ninggalin dia? Bisa-bisa dia gantung diri di pohon cabentar. Tapi cinta gak bikin kaya raya. Mia Aak. Kalau pingin kaya, ya sana ke Gunung Kemukus. Atau piara tuyul yang banyak. Jadi babi ngepet. Atau piara jenglot. Tapi nyari tumbalnya yang ringan aja. Telur ceplok lah misalnya. Atau tetangga yang mulutnya julid aja. Van. Timpal sang mama. Atau guru killer di sekolah. Nah, tuh pintar. Vanya tergelak mendengar usulan dari adik dan mamanya. Sore itu, Nathan baru saja pulang dari kantor. Seperti biasa, ia langsung masuk kamar, mandi, lalu salat Asya. Setelah itu, biasanya ia akan terus berdiam diri di kamarnya hingga waktunya makan malam. Betapa terkejutnya Nathan saat usai melipat sajadahnya. Ia melihat Loro tengah duduk santai menyilangkan kaki di ranjang miliknya. Mau apa kamu kesini? Hah? Keluar sana, cepat. Hardik Nathan pada mantan pacarnya itu. Kalem dong, Nak. Aku datang ke sini hanya ingin nunjukin ini. Laura lalu membuka tangan kanannya. Kedua bola mata Nathan terbeliak saat melihat flash disk yang berada di telapak tangan Laura itu. Apakah ini KPN video itu? Laura mengangguk cepat. Apakah kamu menginginkannya? Nathan, serahkan flash disk itu padaku. Laura, lalu sebutkan permintaanmu. Laura tersenyum licik. Tapi sayangnya, aku belum ingin melepaskannya, Nathan. Karena aku masih ingin bersenang-senang di rumah ini. Setelah itu, Laura secepat kilat bangkit dari ranjang Nathan, lalu berjalan cepat menuju kamarnya sendiri. Tentu saja Nathan tak tinggal diam. Ia mengejar gadis itu dengan setengah berlari. Namun, tiba-tiba saja, Laura terpeleset di depan kamarnya dan tubuhnya membentur tembok. Jeritannya terdengar memilukan. Apalagi setelah terlihat darah merembes dari selangkangannya.